Hai, Assalamualaikum. Nah, saya dengan Naziahir. Nah, kali ini di video saya ini, saya tidak membacakan aura seorang artis atau karakter seorang artis, tapi saya membaca karakter, sifat, dan tabiat serta aura dari sosok Ibu Kanti Utami yang kemarin melakukan pembunuhan kepada 3 orang anaknya ya. Saya turut berduka cita atas kejadian ini. Semoga ada titik terang ya, dan juga semoga anak-anaknya yang masih sehat, yang selamat, Allah berikan keteguhan hati, kekuatan hati, dan juga Allah mudahkan dalam menjalani kehidupan ini dan memaafkan ibunya tentunya. Nah, saya membaca sosok Ibu Kanti ini dari sebelum menikah ya. Maksudnya dari sebelum melakukan tindak pidana ya. Nah, kalau dilihat, mohon maaf ya, saya lihat ini, bikin video ini sambil melihat foto dari Ibu Kanti untuk membaca karakternya, sifatnya, dan juga tabiatnya. Nah, bicara mengenai Ibu Kanti ini memang terlihat sekali ya, orangnya pendiam, tertutup, tidak bisa berbagi apa yang dia alami. Kadang-kadang gini loh, orang tidak mau curhat itu juga punya alasan tertentu, karena takut kepada orang yang salah, takut membuka aib dan sebagainya. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan orang itu seutuhnya, atau mungkin dia pernah curhat tapi curhatannya itu disebarkan, atau dia itu justru mendapatkan jawaban yang tidak baik. Nah, kita juga kan nggak tahu. Sebelum melakukan pembunuhan ini, yang saya lihat karakter, sifatnya ini dia seperti biasa saja, seperti kita orang pada umumnya. Dia bekerja dengan baik, dia menjadi ibu rumah tangga yang baik. Walaupun memang ibu ini kalau ada apa-apa itu terlalu ditahan, terlalu dipendam, pendiam, dia tidak mau berbagi, dan juga mungkin dia curhat sama orang terdekat tapi tidak dilayani. Jadi kadang-kadang kita kalau udah curhat sama pasangan kita atau sama saudara atau sama teman, mendapatkan jawaban yang tidak enak tuh kita jadi males lagi untuk bercerita gitu. Jadi otomatis jadi mendem, dan itulah dia orang tertutup ya. Orang tertutup ini yang tidak bisa meluapkan emosinya memang rentan sekali dengan gangguan kejiwaan, karena istilahnya tuh ngebatin sendiri gitu. Kecuali dia bisa healing secara sendiri. Kadang kan ada ya orang yang dia tahu dia punya masalah, dia bisa menyelesaikan masalahnya, dia bisa mengatur pikirannya. Nah, kebetulan mungkin Ibu Kanti ini memang mungkin sudah terlalu udah terlalu berkemelut. Jadi mendem ngebatin, akhirnya terkenalah gangguan mental. Kalau saya melihat dari segi sekarang ini, Ibu Kanti ini benar-benar mengalami gangguan jiwa. Jadi dikarenakan orang yang tertutup berbeda dengan orang yang terbuka atau orang yang periang. Nah, Ibu Kanti ini mungkin dia sudah curhat tapi tidak mendapatkan jawaban yang baik. Akhirnya beliau ini mendem-mendem tadi, akhirnya mengalami gangguan. Sekarang kan apalagi kalau misalnya ada masalah ekonomi, punya anak, dan yang saya tahu ibu ini juga tinggal nggak di rumahnya tapi di rumah bibinya. Jadi mungkin dia nggak bisa curhat karena nggak enak hati atau apa, kan kita nggak tahu. Terlebih juga memang karakter dari Ibu Kanti ini orangnya tidak suka berbagi, orangnya tertutup, sangat tertutup. Cuma karakter aslinya sebenarnya baik, orangnya sabar. Cuma mungkin memang yang dihadapi kali ini tuh udah terlalu terlalu rumit, terlalu susah untuk pecahkan. Jadi Ibu Kanti ini salah jalan. Jadi
itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan, bahwasanya ketika kita ada masalah, kalau kita nggak menemukan solusi dari pasangan kita, coba kita cari solusi juga dari diri kita. Insya Allah serumit apapun itu, solusinya pasti ada. Nah, kalau Ibu Kanti ini mungkin tertekan juga karena Ibu Kanti ini udah punya masalah, terlebih juga punya anak yang masih kecil. Jadi pikirannya kebagi-bagi, suami juga jauh gitu. Cuma kalau memang saya baca karakter dari suaminya, memang suami Bu Kanti ini agak sedikit cuek ya. Dalam arti mungkin gini loh, dia sudah mungkin gini loh, suaminya ini kadang-kadang suami juga merasa kok sebagai istri kamu tuh ngeluh melulu gitu. Sedangkan saya di sini udah cari duit secara baik, secara maksimal. Saya mesti apa lagi gitu. Sedangkan kuncinya di wanita adalah didengarkan aja. Dengerin curhatan wanita itu, dengerin keluh kesah itu. Jangan pernah bilang sama wanita tuh, aduh kamu bisanya ngeluh doang, aduh kamu bisanya ini doang. Jangan. Untuk para pria, usahakan mendengarkan dan bilang sama dia, yuk doain saya biar saya penghasilannya bertambah kalau ekonomi lagi nggak baik, atau yuk kita sama-sama berusaha. Memang sebaik-baiknya rumah tangga itu tidak bisa, tidak ada jarak, karena kita juga kan nggak tahu ya apa yang terjadi pada pasangan kita masing-masing. Kalau udah kayak begini juga kan si bapak juga kan jadi nyesel. Tuh penyesalan yang sudah, ya Allah, ya alhamdulillah ada anak yang masih terselamatkan gitu. Nah, kembali lagi ke Ibu Kanti ini. Ibu Kanti ini terlihat sekali stresnya, udah stres berat, depresi berat, sampai mungkin Ibu Kanti ini nggak. Jadi kadang-kadang ada orang yang psikisnya lemah, mentalnya lemah dan terganggu, mereka berpikir gini loh, ya udah deh, gue bunuh aja anak gue daripada anak gue di sini menderita gitu, daripada anak saya di sini dibentak-bentak, dimaki-maki dan hidupnya kekurangan. Ya udah deh, mendingan saya akhiri aja ini semua. Nah, ada orang-orang yang berpikir sempit seperti itu, yang terganggu mentalnya tentunya. Nah, inilah salah satunya adalah Ibu Kanti ini. Ibu Kanti ini mengalami hal itu, dan juga karena Ibu Kanti ini sangat tertutup juga, dan juga punya masalah yang mungkin menurut Ibu Kanti ini sulit sekali untuk diselesaikan, karena dia belum menemukan titik jalan untuk menyelesaikan masalahnya dia. Jadi sehingga dia memilih jalan yang seperti ini. Nah, Ibu Kanti ini memang dari auranya, saya lihat dari baca wajahnya, air wajahnya ini, beliau ini memang mengalami stres berat, depresi dan gangguan mental ya. Nanti tentunya lebih lengkapnya dan lebih jelasnya dari kepolisian. Nanti kan ada tes ini untuk tes ini itu untuk Ibu Kanti ini. Tapi sejauh ini saya melihat dan saya bisa memastikan memang ada gangguan mental di Ibu Kanti ini. Ya, jadi ini tidak ada faktor apa-apa, memang beliau ini benar-benar terganggu mentalnya. Nah, pelajaran buat kita, apalagi buat yang belum menikah, pentingnya perjanjian sebelum menikah. Nah, itu dia pentingnya. Dan juga pentingnya mengenali karakter atau tabiat pasangan kita. Itu dia, karena menikah itu bukan sekedar ayo menikah. Menikah itu saling melengkapi, saling menguatkan, saling menyamankan, dan saling mengerti, saling mengisi. Jadi jangan sampai juga kita mendapatkan pasangan justru yang tidak kita dapati itu semua. Kasarnya kalau ekonomi kita masih bisa sama-sama cari bersama gitu. Tapi kalau mencari seseorang yang mengerti, memahami kita, menguatkan, bisa mensupport dan lainnya, nah itulah yang lebih utama dari segalanya. Karena ya begini efeknya, kalau kita nggak mendapatkan orang tersebut, ya ini yang kita dapati adalah ya begini, masalah-masalah rumah tangga lainnya juga. Nah, menurut saya benar sekali Ibu Kanti ini mengalami gangguan pada mentalnya. Ya, untuk semuanya yuk kita saling doakan saja yang terbaik untuk Ibu Kanti dan anak-anaknya. Semoga
dengan kejadian ini juga menjadikan pelajaran juga buat kita untuk tidak terlalu tertutup. Cari orang yang minimal dia mendengarkan masalah kita, keluh kesah kita. Karena kalau kita tuh udah mengeluarkan segala keluh kesah kita, mau baik kita dapat solusinya atau tidak, setidaknya hati kita juga jauh lebih plong, lebih enak, lebih enteng karena sudah mengurangi beban kita. Nah, untuk kalian semua yang kalau ada orang curhat, nah jangan pernah kita berkata tidak baik dan menyinggung perasaannya. Nah, biarin aja orang mau curhat di sosial media di mana aja, biarin aja. Mungkin itu adalah salah satu bentuk mereka mengeluarkan emosi mereka daripada mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk semuanya terima kasih. Inilah yang saya bisa tanggapi dari sosok seorang Ibu Kanti Utami ini. Semoga Ibu Kanti Allah sehatkan lagi dan anak-anaknya Allah kuatkan dan Allah mudahkan segala urusan beliau dengan anak-anak beliau. Bagaimana juga beliau ini melakukan tanpa kesadaran. Nah, untuk semuanya jangan lupa subscribe ya YouTube channel aku, komen, like, dan share. Nah, kira-kira nih siapa lagi artis atau siapapun yang kalian ingin bacakan auranya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.